Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya karena gue rekaman pagi. Jadi kali ini gue ingin mengucapkan mohon maaf nih karena kemarin gue udah ngejanji kan ya untuk konten selanjutnya itu adalah perbandingan antara MAGE INT STR dan INT DEX, tapi gue sampai saat ini belum nemu waktu yang pas buat ngontenin itu. Dan juga gue punya banyak kegiatan juga sih ya, kegiatan serikat ya akhir-akhir ini, jadi belum sempat leveling untuk INT STR nya. Nah tapi karena gue ngerasa kayak udah lama banget gak ngonten, nah, akhirnya gue kontenin yang lain aja ya. Dan kebetulan kemarin gue dapet request dari member gue, lead kontenin tongkat DTE plus arm DTE, artinya mungkin armor untuk magic DTE ya, dan juga bow DTE plus arm DTE. Oke, nice. Jadi sebenarnya sebelum ini gue udah pernah ngontenin ini juga. Mungkin nanti bisa dicek lagi di video sebelumnya, tapi kali ini gue bakal mencoba untuk membahas lebih detail ya. Dan mungkin kalau ada waktu ya, gue mau nambah juga bahasan soal yang jobnya itu STR based. STR based itu maksudnya STR itu stat utamanya gitu, kayak Halbert dan THS kan STR ya, atau DS ya juga yang pakai STR, STR Agi, STR Dex. Ya pokoknya yang utamanya STR. Oke, jadi pertama yang harus kita tahu dulu, stat apa sih yang paling worth ya. Langsung aja ya, mungkin staff dulu gue bahas ya. Staff ini karena sekarang lagi ya, bukan sekarang sih, semenjak update kadal itu gameplaynya jadi beda ya. Jadi beda guys. Jadi sebelumnya kita fokus punya STR, punya critical rate kayak gini. Ini bukan stat paling bagus ya. Ini karena gue ngikutin stat katana aja, LEDTE ACDCR. Nah ini stat yang worth untuk masa lalu gitu. Ada CR nya, CR plus 25 dan sebagainya. Tapi sekarang udah gak pakai ini, karena kadal itu punya buff absolute crit. Artinya setelah kalian gunain kadal, skill mage apapun itu udah pasti critical, udah pasti. Jadi tanpa perlu kalian punya critical rate. Cuma gue nggak tahu ya apakah spell burst berpengaruh atau enggak, tapi setahu gue nggak berpengaruh. Mungkin bisa dikoreksi ya, nanti komen aja langsung. Itu critical rate gak perlu lagi. Jadi statnya udah bukan seperti ini, tapi elemen DTE critical damage persen dan critical damage aja. LE DTE CD. Jadi kayak statnya HB masa lampau ya. HB masa lampau kayak gitu. LE DTE CD. Udah nggak ada juga, nggak mungkin juga ada orang mau nge-build HB kayak gitu sekarang. Nah itu stat untuk untuk tongkat ya, elemen DTE critical damage sama critical damage persen. Itu paling worth menurut gua untuk saat ini. Tapi kalau kalian ada pikiran lain kayak, aduh bang, kalau misalnya gue terlalu bergantung sama kadal nanti damage gue ngurang gitu, bisa juga kalian pakai stat yang seperti yang saya pakai ya, elemen DTE MATK critical damage dan critical rate. Ini juga bagus ya, status kedua lah untuk DTE itu kayak gini untuk staff ya. Terus armornya gimana ya? Jadi untuk mage crit ya, sebenarnya gue agak nyesel sih agak nyesel juga gue bikin kayak gini. Ini
stat gua waktu itu bikinnya kayak mikir mungkin untuk ngehemat mana gue pakai MATK gitu kan, dan gue juga kan ada INT Dex kan, jadi kayak lumayan worth kalau gue pakai MATK gitu. Tapi ya penyesalan datangnya di akhir ya. Tapi yang paling bagus itu sekarang kayak gini, elemen DTE CD CD CR, atau mungkin bisa juga DTE, gue nggak tahu ya apakah bisa DTE INT CD CD, mungkin bisa dicoba gitu kan, critical rate-nya diganti yang lain gitu, karena sekarang kadal sudah ndak butuh critical rate. Nah, itu mungkin paling worth ya kalau untuk mage ya, untuk tongkat, untuk yang pakai kadal. Tapi kalau kalian masih mau pakai critical rate, bisa pakai rumus kayak gini, status kayak gini nih paling worth nih. Kalau bisa ini 22, ini 22, DTE udah bisa 22 belum ya? Lupa gue. Sama ini critical rate-nya 26. Waktu itu gue buat ini karena kalau critical rate 26 itu gacha, jadi gue makainya 25. Itu untuk mage ya. Jadi gue rasa harusnya udah clear ya di sini. Ini paling worth. DTE CD CD CR. Apa nih? Ada yang invite. Tunggu sebentar. Tolak. Sorry ya, lagi ngonten. Oke, selanjutnya kita menuju ke bow. Bow. Gue nggak punya bow sih sebenarnya. Mungkin gue minta bantuan papan kali ya. Busur Dirgahayu ke-7 nasib. Ini berlaku juga untuk bogan ya. Nah, gimana status DT paling worth untuk bogan? Wah, kasihan banget. Kita cari dulu. Baru dicari udah muncul. Nah, ini dia. Ini paling, enggak sih, bukan paling ya, lebih bagus kalau kalian CD-nya yang 10%, ATK-nya yang dikurangin. Pertanyaannya kenapa? Jadi untuk equipment dari bow ini sebenarnya banyak orang salah kaprah gitu. Dibuatnya rumus kayak gini, ini sebenarnya rumus untuk menghemat bahan mana gitu kan, karena kan harga mana itu kan mahal ya, jadi kita butuh banget untuk ngehemat mana itu. Jadi critical damage-nya persen yang dikurangin, padahal yang lebih bagus itu kalau critical damage-nya kita pasin aja 10%, damage-nya lebih, ATK-nya yang kurang. Tapi imbasnya adalah kalian harus pakai ekstal penetrasi. Kenapa? Karena kalau misalnya ATK kalian di bawah dari defense boss-nya, maka di situ penetrasi sangat dibutuhkan. Apalagi kan kita tahu bow sama bowgun tuh ATK-nya nggak setinggi THS, nggak setinggi HB gitu kan. Intinya ada pengaruhnya gitu kan. Jadi penting juga ATK 12%. Ini ya menurut gua pribadi gue ngeliat ini status lapis 2 nya lah, jangan lapis 2 lah, lapis 1,5 lah. Jadi ada lapis 1, lapis 1,5. Menurut gue lebih worth kalau ini critical damage nya 10%. Seperti itu untuk bow ya, berlaku juga untuk bow kan ya, jadi nggak cuma bow aja. Nah terus kalau untuk DTE dari armor bow itu yang seperti ini. Ini tahun lalu kayaknya ya, gue beli ini tahun lalu. Sebenarnya ini udah gue sumbangin sih, gue kasih wakil gue, tapi gue pinjem. Apa-apaan ya, udah disumbangin dipinjem lagi. Gak apa-apa lah ya. Nah ini kayak gini, ini stat yang paling atau kita pakai ini aja,
armor magenya, tapi ini ATK sama penetrasi fisiknya ditukar menjadi MATK dan penetrasi sihir ya. Jadi statnya seperti ini, DTE, CD, CD, CR untuk bow. Oke, perlu digarisbawahi untuk bow, karena bow itu kan dia dex, basisnya dex, jadi nggak begitu berpengaruh sama yang namanya penalti. Jadi critical damage tuh ada penaltinya juga. Kayaknya gue bahas aja ya, kontennya juga baru 10 menit kok. Nah, untuk bow kayak gini, ekstalnya kalian bisa pilih ATK ya. Gue lebih prefer ngasih Agela Danios sama bayangan hitam atau Kulum Sapam, karena satelit itu kan butuh ATK ya. Dia nggak butuh yang namanya penetrasi, karena penetrasinya udah 100 plus. Dia nggak dipengaruhi oleh serangan jarak dekat, SRD atau LRD. Jadi lebih worth kalau dikasih ekstal ATK. Oke, seperti itu. Tapi kalau kalian mau memaksimalkan damage dari CF Crossfire ya, otomatis mau nggak mau pakai yang ini, yang penetrasi, ekstra penetrasi apalah yang enak gitu. Oke, sekarang gue bakal bahas soal yang STR base. Ya, gue baru bikin HB sini ya, Purwarupa lah. Dulu gue user HB tapi gue reset HB gue. Oke, pertama gue pengen lihat dulu. Ini kan STR base, artinya stat STR nya lebih dominan. Nah, tadi ada 425. Sekarang kita akan ke kalkulator. Oh tunggu, apa nih? Saya tidak butuh guys. Oke, jadi gue bakal ngasih lihat dulu stat paling worth untuk yang STR base. Kita HB aja kali ya. Ini jangan deh, THS aja deh. Pedang R titik Dirgahayu ke-7. Terdaftar aja ya. Nah, ini status untuk DTE terbaiknya saat ini yang kayak gini. Ini sebenarnya statnya gagal kali ya. Gagal gak sih ini? Gagal tapi sukses kita. Statnya yang paling bagus saat ini kayak gini. Jadi dia nggak pakai critical damage, karena critical damage-nya udah maksimal. Nah ini bisa lapis 2 kayak gini. Nilai DTE-nya mirip kayak staff gue tadi ya, ATK 6. Bisa kayak gitu atau yang atas lebih bagus. Kenapa gue bilang lebih bagus? Karena dia terhindar dari penalti. Nah kayak gini ya kan. Ini yang paling bagusnya sekarang. Jadi elemen DTE, ATK, STR, CR, nggak ada CD-nya. Dan untuk armornya, mana armornya? Armornya DTE, STR, CDCR. Jadi tetap ada kalau di armor. Cuma CD persennya diganti sama STR. Oke, itu. Gue punya nggak sih? Kayaknya nggak punya ya. Ya apa boleh buat. Jadi gue kasih lihat di sini aja. Nah ini critical damage-nya diganti dia menjadi STR persen untuk job yang STR base berbasis STR. Oke, pertanyaannya kenapa ya kok critical damage-nya dikurangin bukannya damage-nya ngurang? Nah, sekarang saya bawa Anda ke kalkulator. Jadi
pada 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ada orang yang menemukan penalti dari critical damage ya. Jadi dia melakukan eksperimen dan menemukan bahwa penalti itu diberikan ketika critical damage kamu total sudah ada 300. Total sudah ada 300. Artinya kalau di atas 300 kamu kena penalti, yaitu lebihnya akan dibagi 2. Jadi kalau misalnya hitungan kasarnya itu 312, maka 12-nya itu akan dibagi 2, yaitu 6. Jadi critical damage-mu bukannya 312 tapi 306. Maka dari itu dibuatlah meta baru di mana critical damage-nya dikurangin. Tapi sayangnya ini berlaku untuk semua gitu. Banyak orang yang menggunakan mengalihkan critical damage persen ke CD persen ke stat persen. Jadi kayak kalau bow kan ATK 12, dex 10 gitu kan. CD-nya 3 gitu. Padahal seharusnya lebih bagus kalau CD-nya yang max gitu, yang 10%. Oke, kita hitung-hitungan ya. Jadi tadi gue punya stat STR 425. Ini kalau level cap 425. Terus gue punya, kalau misalnya gue punya equipment di weapon ada STR 10% dan di armor juga ada 10%, maka itu udah 20%. Jadi kita kali dulu 1,2, udah ada 510 STR. Kalau kita bagi 5, jadi bagi 5 itu karena setiap 5 STR itu berimbas ke 1 critical damage, itu 102. Kita punya base CD, basis critical damage-nya itu udah ada 150, 252. Kalau kita punya stat CD di armor di armor, CD flat itu nambah 22 misalnya, itu udah 274. Belum lagi extal hexter dan juga ditambah etching kalau kalian pakai etching kan, lengan kanan nyeri itu nambah lagi berapa ya, 12 ya, 13 gue lupa. Kalau hexter seingat gue 6%, kalau etching seingat gue 7 ya, 7 8 lupa. Kita ambil yang rendahnya 7 ya, mungkin bisa dikoreksi nanti. 7 tambah 8 tambah 6 sorry, extal hexter ditambah stat dari armor, nggak ada ding. Iya, stat dari armor dan STR dari armor dan weapon itu nambah 20, jadi udah 33%. Jadi kalau tadi 425 dikali 1,33 itu 565, kita bagi 5, 113 tambah 150, nah udah 263. Belum ditambah dengan extal yang kalau pakai Galenius kan ada nambah juga 6 kan, tambah 6. Terus kalau kalian pakai armor yang ada CD-nya 22, udah 291. Nah kalian bayangin kalau make CD persen, nggak make STR gitu kan, pakainya CD persen. 425 kali bagi 5 ditambah 150 dikali nambah 20%, 1,2 ditambah dari weapon dan armor 22, CD flatnya berarti 44. Lebih kan? Makanya STR-nya itu makanya critical damage-nya itu dialihkan ke STR dan ATK. Jadi alasan kenapa rumusnya berbeda, kok yang STR harus pakai STR persen gitu,
itu karena menghindari penalti ini. Kan lumayan, kelebihan 26 itu ke penalti 13 gitu. Dan juga lebihannya, kalau kita pakai STR persen itu ATK lebih naik kan, lebih tinggi. Dan juga skill-skillnya, karena kebanyakan itu berbasis STR juga, jadi nambah juga damage-nya. Ini benar-benar untung banget lah kalau kita pakai STR. Makanya kita perlu tahu juga gitu alasannya. Kenapa sih pakai STR nggak pakai critical damage persen? Tapi kalau bow, ya bow kan cuma 247 ya. 247 bagi 5 cuma 49, ditambah 150 juga baru 199, masih ada 100 lagi. Jadi masih aman kalau pakai critical damage persen. Oke, terima kasih telah mengikuti konten ini ya. Kalau mau nanya silahkan ya, di komen aja ya, nanti gue jawab kalau ada waktu. Jadi itu aja mungkin konten kali ini ya, kurangnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi karena gue rekamannya pagi.